Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nantia Kania Pandawa. Dalam video ini, saya akan membahas tugas dari mata kuliah Manusia dan Kebudayaan Maluku Utara. Judul pertama yang akan saya bahas yaitu perubahan sistem pertanian di Tidore tahun 1970 sampai 1990-an yang ditulis oleh Pak Nani Jafar. Poin pertama yang akan saya bahas itu sistem pertaniannya. Sebelum tahun 1975, di Pulau Tidore masih menggunakan bentuk perladangan berpindah dari suatu lahan ke lahan yang lain, tergantung pada tingkat kesuburan tanahnya. Aktivitas ini mereka menyebut dengan bahasa Tidore, yaitu Rado Banga Gahigura, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tebang bakar. Poin berikutnya, dampak yang ditimbulkan dari sistem pertanian. Hal ini akan menimbulkan kerusakan lingkungan alam yang berpeluang terjadi banjir yang akan mengancam pemukiman warga. Tidak hanya banjir yang akan terjadi jika tebang bakar ini diteruskan sistemnya, bisa terjadi longsor juga di pemukiman warga. Poin selanjutnya, cara mengetahui letak tanah, yaitu maksudnya cara mengetahui letak tanah sang pemilik yang sudah ditinggalkan begitu lama dan akan dibuka kembali, yaitu tanah milik seseorang yang sudah dibiarkan dalam waktu yang cukup lama hingga menjadi jurami selalu ditandai dengan pohon besar atau pohon bambu sebagai tanda hak miliknya sebelum dibuka kembali. Jadi, jika kalian pergi ke hutan terus melihat ada pohon-pohon besar atau pohon bambu, itu kemungkinan adalah tanda dari tanah milik seseorang yang telah ditinggalkan dan sebelum dibuka kembali. Ya, poin berikutnya, jenis-jenis tanah. Ya, maksudnya ini jenis-jenis tanah yang menurut masyarakat di Pulau Tidore sangat cocok untuk bercocok tanam, yaitu tanah-tanah yang dianggap penduduk sangat subur untuk berkebun adalah tanah yang terletak di lembah atau dalam bahasa setempat disebut nyola. Di lembah atau nyola, menurut konsepsi penduduk setempat, kondisi tanahnya dominan berwarna hitam pekat yang sangat subur yang disebut male marehe. Male marehe itu bahasa orang Tidore bagi tanah yang hitam pekat. Poin berikutnya, ciri-ciri tenaga kerja. Tenaga kerja pada sektor pertanian rakyat di Pulau Tidore dibedakan atas dua kategorisasi. Yang pertama, tenaga kerja keluarga, yaitu tenaga kerja keluarga beraktivitas dalam lingkup yang lebih kecil dan berbeda dengan jenis tenaga kerja yang kedua. Tenaga kerja jenis pertama hanya terbatas pada suami, istri, dan anak-anak, yaitu dalam lingkup yang lebih kecil seperti dalam keluarga atau sesama tetangga. Ya. Yang kedua, tenaga kerja migran. Maaf, saya tidak tahu apa itu tenaga kerja migran karena tidak dijelaskan dalam tulisannya Pak Nani, atau saya belum menemukan apa itu pengertian dari tenaga kerja dalam tulisan Pak Nani. Bentuk-bentuk sistem pertanian menurut Joko Suryo. Yang pertama, sistem pertanian sistem perladangan, yaitu shifting cultivation, yaitu jenis aktivitas pertanian yang dilakukan secara berpindah-pindah dengan menanam berbagai jenis tanaman umur pendek, terutama tanaman pangan seperti singkong, ini atau biasa orang Tidore atau orang Maluku sebut dengan kasbia, seperti ubi jalar, jagung, seperti itulah tanaman berumur pendek. Yang kedua, sistem kebun atau garden system, yaitu aktivitas pertanian tanaman berusia panjang seperti cengkeh, pala, kelapa, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem tegalan atau dry field, yaitu tipe aktivitas penanaman tanaman atau food crops secara tetap pada daerah lahan kering. Selanjutnya, sistem persawahan atau wet rice cultivation system,
saya tidak tahu pengertiannya bagaimana itu. Ya, yang selanjutnya saya akan membahas judul kedua, yaitu komunikasi verbal di Kelurahan Tafaga, Kota Ternate, yang ditulis oleh Ibu Farida Maricar. Pendahuluan. Berbicara tentang komunikasi verbal berarti berkaitan dengan sejumlah bahasa yang digunakan di suatu tempat. Fenomena yang melibatkan penggunaan lebih dari satu bahasa disebut multilingualisme atau keaneka-bahasaan. Salah satu tempat yang masyarakat tuturnya berkemampuan menggunakan beberapa bahasa ini adalah Kelurahan Tafaga. Poin berikutnya, situasi kebahasaan di Desa Tafaga. Kelurahan Tafaga adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Moti, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Masyarakat Tafaga mempunyai kemampuan berbicara lebih dari 2 bahasa, sehingga menjadi masyarakat multibahasa atau multilingual society. Masyarakat ini terbentuk dari beberapa etnik, antara lain etnik Ternate, Tidore, dan Makian. Selain etnik-etnik tersebut, ada pula etnik-etnik minoritas antara lain etnik Jawa, Buton, Ambon, dan lain-lain. Bahasa Ternate. Bahasa Ternate sudah menjadi lingua franca lokal sejak dahulu sampai sekarang. Oleh karena itu, dalam semua aktivitas baik intraetnik maupun interetnik dapat menggunakannya. Masyarakat di Kelurahan Tafaga menggunakan bahasa Ternate meskipun mereka bukan berasal dari etnik tersebut. Bahasa Ternate juga digunakan ketika penutur dan mitra tutur memilih untuk menggunakannya dalam suasana yang penuh keakraban. Bahasa Tidore. Sebagai bahasa yang digunakan di tengah keluarga, bahasa Tidore menjadi alat komunikasi intraetnik. Di samping itu, bahasa Tidore juga digunakan dalam situasi informal dalam kegiatan sehari-hari. Di luar masyarakat Desa Tafaga, bahasa Tidore juga digunakan oleh masyarakat Tidore tentunya. Bahasa Makian Timur dan bahasa Makian Barat. Bahasa Makian adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Makian yang berada di Pulau Makian. Uniknya di Pulau Makian ada 2 bahasa yang berbeda, meskipun kedua bahasa tersebut berada dalam satu pulau, yaitu bahasa Makian Timur atau yang disebut Makian Dalam dan bahasa Makian Barat yang disebut Makian Luar. Di Pulau Makian, penutur bahasa Taba tidak dapat memahami bahasa Makian Luar. Sebaliknya, penutur bahasa Makian Dalam tidak mampu berinteraksi dengan penutur bahasa Makian Luar. Bahasa Melayu Ternate. Bahasa Melayu Ternate adalah bahasa perhubungan atau lingua franca interetnik di Maluku Utara. Demikian pula di Tafaga. Bahasa ini juga digunakan apabila partisipan yang menjadi mitra tutur tidak memahami salah satu bahasa etnik yang ada di Tafaga. Orang-orang yang memiliki hubungan yang akrab menggunakan bahasa Melayu Ternate. Anak-anak menggunakan bahasa Melayu Ternate pada saat bermain dengan temannya atau pada saat berinteraksi dengan orang tua, seperti masyarakat yang berinteraksi sehari-hari dalam keluarga, itu mereka biasanya menggunakan bahasa Melayu Ternate. Kemudian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai varian H karena hanya digunakan dalam situasi formal. Maksudnya itu seperti digunakan dalam kegiatan yang ramai atau seperti yang formal yang menyangkut orang-orang penting. Ya, seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Ya, kesimpulan. Masyarakat di wilayah Indonesia bagian timur adalah masyarakat majemuk. Kenapa bisa dikatakan masyarakat majemuk? Karena terdiri atas berbagai etnik yang penuturnya dapat menggunakan lebih dari satu bahasa, yaitu tadi terdapat banyak etnik seperti etnik Jawa, Buton, Ambon, etnik Tidore, Ternate, dan Makian. Oke, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini mengenai tugas dari mata kuliah Manusia dan Kebudayaan Maluku Utara. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf sebesar-besarnya. Maaf, saya tidak menggunakan laptop karena saya tidak ada laptop, tidak mempunyai laptop, Pak. Maaf, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.